Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya, Jalisco. Maaf sekali, kemarin saya sudah buat video yang backgroundnya ini hijau tua, tapi karena kemarin kotor jadi dicuci. Dan mau bahas soal The Boys hari ini, jadi maaf kalau ini ya saya minjam punya keluarga saya dulu untuk bannernya. Dan maaf juga buat kalian, kayaknya nggak ada yang nungguin sih, tapi maaf banget buat yang Brian, Kalisto. Saya belum bisa ngundang keluarga saya soalnya we have some things to do. So ya, mungkin lain kali. Dan maaf penampakan saya ini agak cool ya, soalnya ini saya langsung rekaman bro, tiba-tiba rekaman, ada niat rekamannya tiba-tiba. Jadi ya let's go. Jadi setelah bikin ini soal season 1 The Boys, ya saya nonton season 1, 2, 3. Ya, itu sudah 1 atau 2 bulan yang lalu, saya masih lumayan ingat. Kenapa saya nonton The Boys? Itu pertamanya karena Indo Bening, bro. Waktu dia bahas season 1, yang kayak rekapnya gitulah, itu saya biasa aja. Season 2 biasa aja. Waktu season 3, saya sudah lumayan atraktif sama nih series kan. Season 4-nya, waktu dia diundang duluan untuk nonton The Boys. Habis itu yang dia bikin video, dia kecewa sama The Boys season 4. Saya belum nonton itu, soalnya takut spoiler. Waktu itu ada keinginan nonton The Boys. Oke, sip. HP saya rusak, main handphone saya nggak ada, sudah nggak usah dulu nonton anime dulu, jadi let's go untuk nonton series. Saya tuh rencananya nonton Peaky Blinders, The Boys sudah, Breaking Bad season 1 sudah, sama Loki. Jadi untuk The Boys sendiri, good, feel so good. Season 1-nya, oh my god, maksudnya ini awal yang bagus untuk ya sih. Episode 1, A-Train nabrak pacarnya Hyuji, ya kan. Habis itu Hyuji yang sebenarnya ini cowok yang biasa-biasa aja, yang bisa apa sih, dia cuma manusia biasa dan pekerja biasa gitu, agak sorry to say loser mungkin ya bisa dibilang. Jadi ya mau ngapain gitu, mau apa lu di hadapan sama A-Train gitu kan. Habis itu tiba-tiba Butcher datang gitu, nawari dia untuk balas dendam. Hyuji yang awal-awalnya ragu, habis itu ikut-ikut aja sudah gitu ya kan. Habis itu pokoknya kita singkat, waktu Transkulen itu sudah nangkap Hyuji. Di situ fight si Transkulen sama Butchernya. Habis itu eksekusinya, bukan eksekusi, masih waktu nge-stun si Transkulen pakai kabel listrik di belakang TV. Oh, itu keren. Ya, salah satu yang bikin superhero series ini beda tuh sama kayak Marvel, DC, itu karena adegan gore-nya yang wah. Saya penikmat Mortal Kombat ya. Saya suka main Mortal Kombat, jadi ini cocok untuk saya. Gore-nya ini beda, bro. Ini untuk saya ya, yang nggak terlalu sering nonton atau ya pokoknya nonton movie, series. Ini nih hal yang baru pertama kali saya lihat dari film superhero gitu, dari series superhero. Keren bro. Ya, beda gitu. Lagian sorry tadi malah begitu ya. Lagian juga ini kan diangkat dari komik kalau nggak salah ya. Jadi ya pasti sudah dirancang nanti siapa aja yang Ningso itu di pokoknya kawan-kawannya Homelander nanti Ningso satu lah. Tapi yang paling saya nggak berharap Ningso itu A-Train ya. Semoga dia gitu keluar dari situ. Kalau nggak A-Train, The Deep bro, freaky gitu. Ya kasihan aja gitu liatnya. Mending dia hidup kan, hidup jadi mancing kah atau apa kah. Ya yang penting jangan matot gitu. Kalau bisa dua-duanya jangan matot ya. Kalau Starlight bodo amat, matot aja nggak apa-apa itu. Jadi season 1 balik lagi. Habis itu setelah itu dibawa dia si Transkulen ini ke siapa ya, temannya Butcher tuh, lupa namanya itu siapa sih, cowoknya Kimiko nih, lupa sorry saya lupa ya. Tapi waktu itu kan di basement mau ciptain senjata yang bisa nembus Transkulen pakai sniper, bubuknya sama peluru jadi cetor, gagal gitu. Habis itu karena si temannya Butcher ini siapa, sorry banget lupa namanya. Saya ini orangnya pelupa ya, penyandang Alzheimer kayaknya, tingkat yang ringan banget. Ya jadi agak lupa. Habis itu ketemu, kalau nggak salah tuh dia tuh lagi nonton acara TV. Dia tuh dengerin soal apa, kalau nggak salah itu kepiting gitu. Habis itu dia tuh tiba-tiba gitu. Habis itu dia bilang kalau nggak salah itu bagian luarmu mungkin keras Transkulen, tapi bagian dalammu sama seperti kami.
Dipasang lah itu, nggak salah bomnya ditempel di pantatnya, di dalam pantatnya itu. Look, ini different bro, it's different ya, nggak kayak yang lain, nggak ada yang kayak superhero lain. Ini saya ngeliat muka saya sendiri kayak kucel-kucel gitu ya, nggak prepare dulu, langsung bangkit, pasang banner, habis itu udah ngomong aja gitu. Karena saya ini bukan biasanya saya prepare dulu, cuma waktu ini tiba-tiba tadi niatnya, aduh ini aku pengen betul bahas ini ya, sama nanti habis ini Breaking Bad sama anime ya. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya nggak terlalu sering nonton anime, bukan berarti saya nggak nonton anime ya. Ini ada 3 hal yang mau saya hype banget, habis itu pengen saya ceritain dari tadi malam gitu. Cuma aduh, sayangnya nggak jadi, dan sekarang jadi makanya langsung buat. Habis itu meledak kan, Hyuji yang meledakin cetar. Habis itu yang bikin saya deg-degan itu waktu Bacar sama temannya itu yang di dalam fan kan. Itu saya lupa ngomong ngapain di dalam fan. Pokoknya tiba-tiba Homelander datang. Shit, itu matanya Homelander tuh kan waktu tembus padang. Ini Bacar kenapa ini? Oh, ternyata dia sempat lari ke belakang tong sampah. Itu asli. Itu saya juga ikut deg-degan ya. Saya tahu sih ini salah satu MC-nya. Nggak mungkin mati pertama, cuma ya tetap deg-degan gitu. Habis itu juga waktu ini kita diperkenalin sama si temennya Bacar lagi nih, yang satu lagi si siapa gitu, yang agen kepolisian kalau nggak salah. Itu keren sih, bukan salah satu, dia tuh karakter favorit saya ya. Yang kedua itu Baca, yang ketiga itu A-Train. Tapi untuk yang pertama itu si ini, aduh lupa kan namanya. Tadi pas sebelum tadi mau ngomong ini saya ingat loh namanya loh, asli. Tapi keren sih, dia tuh kalau nggak salah di season berapa gitu, season 3 kah? 2, season 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah Bacar tuh milih dia karena dia tuh tahu karena Bacar tahu kalau dia sendiri tuh kadang suka ninggalin krunya, dan si temannya ini yang agen kepolisian ini adalah kayak shadow leader gitu. Kalau misalkan leader utamanya pergi, dia masih bisa kontrol teman-temannya. Itu keren sih. Habis itu yang waktu yang masalah utamanya yang buat saya tuh agak awal-awal suka, hal yang saya suka dari Bacar tuh dia tuh mentalnya bro, kayak pemberani bodo amat yang pokoknya terjang aja gitu demi istri. Tapi ini dia yang saya benci tuh istrinya. Pokoknya di otaknya Bacar tuh istri gitu. Aku mau ketemu istri. Oh ya, oke. Saya ngerti ya. Kayak Bacar ini kan, bayangkan lo di istri lu tuh sebagai pekerja kantoran, dipanggil sama bosnya, habis itu hamil anak yang bukan darah kandung lu sendiri. Berapa nggak kesel gitu. Dan dia tuh sudah bertahun-tahun, dan plot twist ternyata istrinya tuh, jangan dulu itu untuk season nanti. Dan pokoknya dia tuh Bacar tahu istri masih hidup gitu. Habis itu nyari nggak ketemu ya kan. Habis itu sudah ada rumor yang bilang istrinya si Bacar nih bunuh diri. Ikan bikin Bacar nih panas gitu. Wah, bahas dendam lah ke Homelander. Berapa tahun sih dia itu, kalau nggak salah 6 tahunan lebih ya. Butcher itu pengen balasin dendamnya ke Homelander gitu. Sampai Homelander tuh aja akui kalau di season 1 ya, yang dia itu bunuh si ibunya sendiri. Bukan season 1 itu bro. Season 2 kayaknya, lupa pokoknya. Season 1 episode 8 kalau nggak salah. Bahwa itu asli Homelander nih saya suka aja itu gimana development karakternya, pahlawan superhero yang narsis dengan background yang agak kasihan sih. Dia tuh kan manusia uji coba gitu di lab ya, pasti agak asing sama dunia luar. Habis itu waktu di dunia luar dia tuh orang yang narsis ya, mikir dia itu lebih baik dari semua orang. Habis itu dia tuh pengen fame, pengen ketenaran, dicintai gitu sama banyak orang. Season 1 overall bagus banget ya. Buat kalian yang nonton series The Boy, ini worth it banget nonton. Buat kalian juga yang suka nonton Mortal Kombat, mungkin di series cocok nonton aja bro, keren ya. Habis itu yang The Deep, waktu Starlight masuk, itu episode berapa sih? Itu episode 2 ya kalau nggak salah. Oh my god, malah ngapain oh my god, maksudnya Starlight baru masuk gitu. Bayangin lu tuh baru kerja, lu sebagai cewek kan, baru keterima lamaran nih, naik ke lift lantai berapa gitu, mau ngerjain tugas lu, tiba-tiba ada orang buka celana habis itu. Aduh, ini
chaotic banget ya. Habis itu ciri khasnya dari ini series tuh satu season masalahnya tuh bercabang gitu, tapi nanti ujung-ujungnya juga nyatu lagi sih. Cuma itulah yang bikin gimana ya, Bacer nih kan dari awal waktu season 1 kan tujuannya cuma untuk ya istilah manfaatin orang-orang yang dia tahu bakal bisa ngelawan si apa namanya Justice ini, panggil aja si Justice ya, kawan-kawan Homelander sama Homelandernya tuh si Justice ini. Habis itu ya kan masalahnya kayak di apa ya, dimanfaati aja. Itu yang bikin waktu saya awal-awal tuh nggak terlalu suka sama Bacer gitu. Habis itu saya puas banget juga waktu Bacer nih ya, apa namanya, tahu anaknya masih ada, habis itu istrinya masih ada, habis itu Homelander ngomong ke anaknya istrinya Bacer, bukan anaknya Bacer sih, maksudnya istri lu punya anak tapi bukan anak kandung lo. Habis itu bapaknya datang, habis itu bapaknya si Homelander ya, pokoknya si Homelander ini ngasih tahu ke anaknya kalau dia itu bapak lu. Habis itu ngasih tahu kalau Bacer nih bukan siapa-siapa gitu. Itu kan bukan untuk Bacer, kan bukan sesuatu yang wah terima kasih telah didatangkan kemari, saya bisa melihat anak saya, istri saya. Itu kan lebih ke penghinaan, kayak ledekan yang itu kerasa banget. Bayangkan lu tuh nyari istri lu, ya kan, lu tahu dia masih hidup cuma karena berita-berita yang aneh-aneh tersebar gitu, panas. Lu apa namanya, sudah mati-matian ngejarin Homelander kehilangan tuh sosok ibunya yang selalu nemani dia, yang pokoknya yang dia cintai banget. Tapi karena si Homelander tahu si Bacer nih dendamnya besar betul dan pengen kayak biar adil lah ya, dia itu makanya ngeleser mata ibunya. Sweet, oh my god, itu plot twist itu aku nggak tahu bakal kayak gitu. Mungkin bukan mungkin, maksudnya waktu saya menonton itu pertama kali di situ, waktu si Homelander datang, tak kirain bakal diselamatin kan, maksudnya kayak pelan-pelan gitu, nanti tiba-tiba Homelander cetak gitu tangannya, Bacer dipatahin, taunya dileser cok matanya. Dan untung itu kenapa ya, untung Bacer itu masih ngeledakin bro, bayangkan Bacer di situ kayak what the fuck ya. Habis itu si Bacernya tiba-tiba kayak nurunin tangannya, nggak jadi ngeledakin gitu. Tapi untungnya karakter Bacer nih bukan yang mudah berubah ya, pokoknya tetap ngeledakin dar. Tapi itu tetap penghinaan besar banget untuk Bacer ya. Kayak lu dikasih tahu itu istri lu masih hidup, tapi anaknya anak gua, lu tuh bukan siapa-siapa gitu. Wah itu asli nyesek sih ya. Tapi saya agak puas ya, soalnya ini bahkan tuh Bacer tuh lihat anak lu sama istri lu tuh puas lu sudah gitu. Habis itu dia tuh kayak apa, kalau nggak salah Yuji juga kesal kan si Bacer nih ninggalin mereka gitu. Habis itu salah satu yang season 1 saya lu suka tuh waktu apa namanya, geledah sama bukan geledah masang-masang CCTV di rumah pacarnya si A-Train. Sama yang paling keren, bukan paling keren, yang paling, karena ini bukan season 1 tapi ini paling kena itu kalau nggak salah season 2 yang Kimiko season 2 waktu Kimiko itu masih sama mereka tuh. Pokoknya ini season 2 dulu ya, ini agak keluar dulu ya. Waktu si Kimiko itu matahin kakinya si A-Train, itu asli satisfying aja. Oke, balik ke season 1. Masang CCTV ke rumahnya si pacarnya A-Train, dilihatilah. Habis itu tahu ada serum V ternyata, dan wow ketahuan, dan ya ketemu sama Kimiko gitu. Akhirnya mereka ketemu sama Kimiko karena pengen cari V itu di toko Cina kalau nggak salah ya. Pokoknya keren. This is fuck ya, sorry kalau ngomong kasar ya, sorry. Saya ini cuma kayak reaksi spontan. Saya tahu ini nggak baik, jangan ditiru ya adik-adik, teman-teman, kakak-kakak ya. Jangan ditiru, ini ya sudah penampilan kumel ya. Biasanya saya kan putih. Ya maksudnya di depan layar kan putih, rambutnya agak rapi. Ya pokoknya mukanya nggak selusuh inilah. Tapi ya jadi agak begini nih gara-gara nggak ada prepare, jelek bet. Aduh. Ya pokoknya lagi keinginannya lagi banyak nih. Pokoknya jangan ditiru ya adik-adik, saya ngomong spontan gini kasar ya, tidak boleh. Ya tapi bukan tapi untuk ini ya kata-kata saya. Maksudnya asli ini meskipun season 1 ini ini sudah bagus banget pokoknya. Sudah begini, sudah begitu ya, pokoknya keren. Tapi meskipun begitu masih ada tapinya bro. Tapi tapinya itu paling kecil aja sudah buang
Aku kasih rating 9/10 season 1. Bah, bagus banget. I love it, bro. Ya. Sekian dari tapi sebentar. 1-2 bulan lalu itu ya, waktu saya selesai season 3, itu tuh meme The Boys di internet itu nggak terlalu banyak, atau mungkin saya memang nggak ketemu. Tapi setahu saya waktu itu belum terlalu banyak. Habis itu hype tuh gara-gara season 4-nya. Ya kan? Saya nggak bisa bilang ini series kecil yang wah saya yang nonton nih, saya bangga karena saya sebagian kecil dari seluruh dunia yang nonton. Enggak, bro, ini kan apa namanya, sesuatu yang series yang ya lumayan terkenal, bukan lumayan terkenal ya, terkenal gitu. Tapi kan untuk meme-nya sendiri kan gak semua orang yang nonton buat meme soal The Boys kan, gak semua orang yang nonton The Boys buat meme The Boys. Jadi ya mungkin 1/4 orang yang nonton The Boys itu bikin meme The Boys. Dan kemarin 1-2 bulan yang lalu tuh nggak banyak, dan lihat sekarang tuh banyak yang bikin meme soal The Boys, Komfon V Pepsi gitu, apalah. Habis itu pokoknya banyak lah. Dari dulu banyak sih, cuma sekarang lebih masif, lebih banyak. Dan saya tuh gimana ya, agak cringe ngomongnya tapi lumayan proud gitu. Wah, The Boys sekarang meme-nya banyak, memang terkenal banget nih gitu. Aduh, sorry ini apa namanya, kameranya gimana guys. Tapi ya agak alay juga sih kalau saya ngomong gitu, tapi pada kenyataan saya ngomong gitu. Tapi ya thank you buat kalian yang nonton dan mau dengerin ocehan saya. Saya tuh pengen punya format video kayak Eno Bening, tapi pembawanya kayak Erpan, tapi sesopan Miokauk dan se-entertain kalau nggak kayak Senat, I Saw Speed ya Bang Windah gitu. Tapi nggak serusuh mereka sih, agak kalem-kalem tapi ada drama-dramanya dan gimmick-gimmicknya gitu. Dan yang suka gimmick-gimmick tuh paling kakak saya, coy, yang namanya Kalisto itu ya, yang bannernya tuh hijau terang pokoknya. Ya itu kakak saya Kalisto, itu gimmick-gimmickan tuh. Ini kalau kakak saya Kalisto ngeliat video saya ini pasti bilang, "Ih, burik bet lu, bro. Muka begitu, biasanya lu ganteng kok kayak gini sekarang." Aduh, maaf ya, ini nggak ada prepare sama sekali, cok. Biasanya ini saya bukan mau narsis. Oke, ngomongin soal apa namanya, ini sebentar ya, ngomongin soal kayak kenapa saya bangun channel ini, itu nanti introduction saya yang kedua ya, sebenarnya saya ada introduction itu lagi. Ngomongin saya itu kenapa begini, ini channel untuk apa, siapa mereka, dan bla 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 ya. Pokoknya kenapa saya itu baru ngerti kemarin waktu saya les ya. Pokoknya kakak catur pokoknya guru les saya. Ya, guru les saya itu orangnya bekerja di luar negeri selama ya beberapa tahun. Setelah itu ya experience-nya banyak, ilmu pengetahuannya banyak, dan saya itu dapat ilmu pengetahuan banyak juga dari kakaknya. Dan salah satu hal yang saya connect, kenapa di setiap saya ngomong ke diri saya sendiri kayak bisa ngelampiasin kenapa seluruh isi hati saya, seluruh pendapat saya. Ya saya tuh pengen kadang-kadang kalau lagi ngomong sendiri atau lagi ngomong sama orang, ada kamera depan sini. Habis itu mereka tuh ngerekam aku ngomong apa gitu ya. Kalau ekspresiku waktu itu jelek nggak apa-apa, yang penting kerekam isi omonganku tuh apa, kerekam gitu. Cuma yang bikin saya tahu kenapa waktu di depan kamera saya tuh kayak sulit mau ngomongin apa, karena saya kalau ngomong sama diri saya sendiri, iya saya ngasih tahu keluh kesah. Ya saya tuh meskipun saya itu nggak senarsis kakak saya itu ada sisi ideologisnya kayak si Brian, habis itu ada sisi narsisnya kayak si Kalisto. Ya kami sekeluarga itu sebenarnya ya sama aja, cuma setiap orang tuh masing-masing ada hal yang menonjol gitu. Kalau kakak saya kenarsisannya, ya Brian kepintarannya, idealisnya juga. Kalau saya ini kemalasan dan kesantaiannya gitu. Makanya kalau Brian, itu kalau orang mau bikin tuh setupnya lebih gila lagi, di sini nanti ada apa, di sini ada apa, bannernya ada apa, hiasannya ada apa. Pokoknya itu orang yang prepare banget. Rambutnya nanti sudah bagus, pakai baju yang pantas, habis itu mukanya nggak kumal, udah itu pokoknya Brian begitu. Habis itu kakak saya itu paling yang Kalisto itu kalau bikin setup rusuh, chaotic. Dan untuk Adeus, untuk si siapa namanya, keluarga saya ini TGC ya, kakak kami, habis itu Arizona S, itu beda-beda setupnya. Jadi ya kami punya keunikannya sendiri-sendiri gitu. Dan kenapa saya bikin channel ini juga salah satunya ya ini masih banyak sih alasannya, tapi salah satunya itu untuk memperlihatkan kepada kalian bahwa keluarga saya itu nyata, bukan cuma yang hayalan. Kenapa sih orang-orang yang bilang ini hayalan atau alter ego? Mereka nyata, bro. Kalian sedang melihat saya itu nyata kan, Jalisco kan. Ya nama saya Jalisco. Ya Master Head kami, Master Head ya, bukan Tuhan ya, beda bro. Master Head kami itu
kayaknya nggak pernah show sih, nggak pernah show dirinya sendiri gitu. Dia suruh kami show gitu. Pokoknya intinya kami tuh punya keunikannya sendiri-sendiri dan buktiin saya yang pengen punya ya, buktiin bahwa mereka tuh nyata bro, bukan alter ego, bukan halusinasi, mereka tuh nyata ya, dan saya bakal buktikan ya. Serta satu topik, berbagai penjelasan dan beda sudut pandang. Nah pokoknya soal yang cerita kayak gini, kembali lagi kenapa saya sulit ngasih taunya, karena saya itu kan waktu ngomong sendiri, saya tahu nih poin-poinnya apa, tapi saya mencapaikannya secara acak. Jadi ada waktu ngomong sama sendiri, satu poin belum selesai, tapi sudah hati saya rasanya tenang karena saya ngomong ke diri sendiri, ya kan. Habis itu saya langsung pindah lagi ke lain. Kalau saya di depan kamera, saya ini harus ngomong ya hati. Jadi yang sulit itu bangun strukturnya. Yang pertama mau dibahas apa dulu ya. Makanya tuh saya tuh punya rekaman voice note sama notebook di HP saya ini, yang kalau untuk itu ada. Kadang kalau lagi curhat sama diri sendiri ada voice note-nya. Cuma masa saya mau ngasih video podcast yang nggak jelas di YouTube gitu, siapa yang mau nonton? Ini juga siapa yang mau nonton, 21 menit lebih bro. Tapi ya namanya juga YouTuber pemula ya, saya nggak minta maaf karena setup saya jelek. Namanya juga manusia baru pertama mulai sesuatu ya kan. Ya meskipun nggak bisa diwajarin sih, apa setup begini. Tapi ya sudah, nanti lihat aja Brian kalau setupnya lebih bagus ya pokoknya. Kalau saya tuh setup seadanya, yang penting ngomong dah gitu. Jadi thank you buat kalian yang sudah nonton, yang sudah mau dengerin, dan yang sudah mau ya pokoknya dengerin aja ocehan saya. Ini podcast kapat cok, 21 menit lebih. Ya pokoknya thank you udah menonton. Tungguin ya Breaking Bad, penjelasan Breaking Bad sama anime Bleach episode 270 sampai 272. Itu gila animenya itu. Ya, jadi tunggu untuk mungkin besok atau beberapa saat lagi ya. Thank you sudah menonton. See you next time with Jalisco. Set. Untuk nama hashtag podcastnya sendiri belum saya pikirin, tapi pokoknya ada Jalisco apa gitu ya. Dan tolong jangan panggil saya Kak Jo. Kalau mau panggil saya minimal Kak Jalis ya. Kalau saya tuh lebih suka dipanggil Jalisco. Kalau kalian mau manggil saya Kak Jalis gak apa-apa, tapi jangan panggil saya Jo ya. Jangan panggil saya Jo. Kenapa? Saya nggak mau jadi panggil Jo gitu. Oke, bukan karena alasan apa sih, cuma nggak pengen aja. Ini asik kalau saya ngeliat muka saya sekarang ini kumul-kumul, paling yang video kemarin tuh kayaknya lebih baik deh. Ini rambut saya agak gimana ya, sudahlah. Oke, thank you udah menonton. See you next time, boy. Goodbye. Malah jadi miok.